Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan memberikan soal yang berkaitan dengan bab usaha energi. Soal ini cukup menarik. Ini ada sebuah balok masanya 1 kg, dilepas di puncak bidang miring, kemudian meluncur turun pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan bidang alfa 53 derajat. Pada akhirnya balok mengenai pegas dan menekan pegas maksimum sejauh 10 cm. Bila konstanta pegas 2000 Newton per meter dan gesekan antar pegas dengan bidang miring dapat diabaikan, maka koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang miring sebesar berapa? Jadi yang diabaikan gesekan pegas dengan bidang miring, tapi balok dengan bidang miring tidak diabaikan. Nah, K di sini menyatakan konstanta pegas ya. Jadi balok ini terletak pada jarak 2 meter dari ujung pegas yang atas sini. Alfa itu adalah sudut kemiringan bidang M massa balok. Nah, perhatikan sekarang kita jawab ya. Nah, ini baloknya mula-mula di titik A. Karena dia itu dilepas, berarti di A itu tidak ada kecepatan awalnya. Nah, nanti turun, dia akan menekan pegas sejauh delta X, terus kemudian berhenti sesaat sebelum dia balik sedikit ke atas ya. Jadi dia berhenti saat di titik B. Jadi kecepatan di titik B ini juga 0 nanti. Nah, jadi gerakan balok dari A ke B itu sampai menekan pegas sejauh delta X. Jadi jarak yang ditempuh balok dari A ke B itu adalah 2 ditambah delta X ya. Nah, ini saya gambar seperti ini, titik-titik yang merah. Kalau di sini alfa, maka ini juga alfa ya, sama secara geometri. Nah, jarak titik A ke titik ini saya namakan H ya. Jadi ini ketinggian titik A relatif diukur terhadap akhir gerakan. Titik B akhir gerakannya. Jadi kalau saya tarik garis horizontal, ini nanti saya gunakan sebagai acuan untuk mengukur H sama dengan 0. Jadi kalau benda sampai di titik B nanti hanya nggak ada ya, 0. Kalau A hanya ini ya kan. Tapi kalau titik B hanya tidak ada, 0. Nah, sekarang mari kita perhatikan gerak benda dari A ke B. Kalau gerak benda dari A ke B, tidak akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa demikian? Karena selama benda bergerak itu mendapat pengaruh gaya gesek. Jadi, gesekan antara balok dengan bidang miring itu tidak diabaikan. Jadi, gerakan benda diganggu gaya gesek. Sehingga EM-nya tidak sama A dengan B. Jadi kalau Anda menulis EMA sama dengan EMB jelas salahnya. Nah, yang benar bagaimana? Nah, yang benar adalah energi total di A itu akan sama dengan energi total di B. Jadi energi total itu adalah gabungan antara energi mekanik dengan energi luar. Jadi sebenarnya kita menulis seperti ini adalah kerumus yang lebih umum, hukum kekekalan energi yang lebih umum. Nah, kalau energi total di A itu di sini energinya apa saja ya, kalau kita tulis lengkap ada EKA, ada EPA, tapi nanti EKA-nya 0. Terus kemudian kalau di B nanti ada EKB, tapi nanti EKB-nya 0, EPB nanti juga 0. Nah, ya kan? Terus kemudian ada energi gesekan karena benda ini pernah menggesek, ya kan? Pernah menggesek. Dari A ke B itu menggesek pada bidang miring yang kasar. Makanya muncul energi gesekan. Nah, terus kemudian ada energi potensial pegas karena balok ini mendorong pegas. Jadi di titik B seperti ini energinya, sedangkan di titik A seperti itu. Nah, sekarang perhatikan EKA tadi 0. Karena apa? Benda ini dilepas. Jadi kecepatan di titik A itu tidak ada alias 0. Nah, terus EPA itu adalah MGH. Jadi hanya seperti ini, seperti pada gambar. Nah, EKB itu 0. Tadi saya sudah bilang bahwa di titik B itu bendanya berhenti sesaat. Baloknya berhenti sesaat. Jadi EKB tidak ada, 0. EPB juga 0 karena acuan H itu diukur dari titik B ya. Jadi kalau begitu hanya 0, EPB 0. Nah, energi gesekan adalah gaya gesek dikalikan jarak tempuh bidang yang kasar ini. Jadi balok menempuh jarak dari A ke B ya. Berarti jarak yang ditempuh adalah 2 ditambah dengan delta X. Jadi bukan 2 saja, tapi ditambah dengan delta X. Seperti itu. Nah, terus kemudian nanti energi potensial pegas setengah K kali delta X kuadrat, di mana delta X itu adalah
perubahan panjang pegas, pemendekan pegasnya. Nah, sekarang coba kita sederhanakan lagi. Ini lebih sederhana ya. Jadi MGH sama dengan FK kali S plus setengah K kali delta X kuadrat. Nah, hanya itu berapa? Coba perhatikan. Kita ingat ya, sin alfa sudut yang merah ini, itu kan H dibagi 2 plus delta X. Jadi H dibagi dengan 2 plus delta X. Nah, oleh sebab itu hanya ini saya bisa urem jadi 2 plus delta X kali sin alfa, ya kan? 2 plus delta X kali sin alfa. Nah, hanya sudah saya ganti seperti ini. Nah, sedangkan FK-nya itu mu K kali N. Tapi N untuk bidang miring itu sama dengan W cos alfa atau MG cos alfa. Berat benda itu kan MG ya. W cos alfa, W itu M kali G. Di mana G percepatan gravitasi. Nah, sedangkan S jarak yang ditempuh balok itu dari A ke B adalah 2 ditambah dengan delta X. Ditambah dengan energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. Oke, saya geser ke atas persamaannya. Nah, setelah saya geser seperti ini, coba kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. Massa balok 1 kg G kalau nggak diketahui ya 10. Delta X-nya 0,1 karena tadi memendek 10 cm. Jadi pegasnya tertekan 10 cm alias 0,1 meter. Sin alfa, alfanya di sini adalah 53. Jadi sin 53 sama dengan mu K, M-nya 1, G-nya 10, cos 53 derajat, 2 ditambah delta X 0,1 meter, plus setengah K-nya 2000 saya masukkan, kali delta X 0,1 kuadrat. Nah, sekarang coba kita lihat yang ruas kiri. 2,1 kali 10 itu adalah 21 kan. Sin 53 itu 4/5. Nah, ini mu K tetap saya tulis. Nah, 1 kali 10, 10 ya. Cos 53 itu 3/5. Nah, dikalikan 2,1. Nah, yang ini adalah 1000 dikalikan 10 pangkat min 2. Berarti kan 10 ya. Nah, oke, sekarang perhatikan. Ini saya kalikan 84 dibagi 5. Nah, yang ini saya kalikan. Ini kan 21. 21 kali 3. 63, jadi 63/5 ditambah 10. Nah, terus kemudian coba ini saya geser dulu ke atas ini ya, saya geser ke atas. Nah, 10 saya pindahkan ke ruas kiri. 84 dibagi 5 dikurangi 10 sama dengan mu K kali 63/5. Nah, 10 itu sama aja dengan 50 dibagi 5 kan. Jadi kalau begitu yang ruas kiri 84 dikurangi 50. Hasilnya adalah 34/5. Sedangkan yang ruas kanan tetap seperti ini ya. Ini 5-nya bisa dicoret kan. Nah, 5-nya bisa dicoret. Akhirnya kita dapatkan hasil mu K sama dengan 34/63. Nah, itulah koefisien gesek kinetis antara balok dengan bidang miring kasar tersebut. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah E. Physics is very easy and fun.